Soal Pendidikan Pancasila, kelas 5 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Norma dalam Kehidupanku. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Apakah A. Aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, B. Kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, C. Tata cara berpakaian di sekolah, atau D. Peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengetahui contoh norma agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 2. Norma agama berisi petunjuk tentang apa? A. Cara beribadah sesuai dengan agama, B. Tata krama di masyarakat, C. Kewajiban pelajar di sekolah, atau D. Aturan lalu lintas. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh norma kesusilaan dalam tindakan sehari-hari. Soal nomor 3. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah apa? Apakah A. Menghormati orang tua, B. Menyeberang jalan di zebra cross, C. Membayar pajak, atau D. Mengucapkan terima kasih. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami penerapan norma kesopanan dan memberikan contoh tindakan sopan. Soal nomor 4. Norma kesopanan mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Menjaga kebersihan lingkungan, B. Menghormati perbedaan agama, C. Mengucapkan salam ketika bertemu, atau D. Mematuhi hukum lalu lintas. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengetahui sumber sanksi untuk pelanggaran norma agama. Soal nomor 5. Sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari apa? Apakah A. Sekolah, B. Pemerintah, C. Diri sendiri dan masyarakat, atau D. Teman. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengidentifikasi norma yang berkaitan dengan kejujuran.
Soal nomor 6. Berlaku jujur merupakan perwujudan dari norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Hukum, C. Kesusilaan, atau D. Agama? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengenali jenis norma yang ditetapkan oleh pemerintah. Soal nomor 7. Norma yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah apa? Apakah A. Norma agama, B. Norma kesopanan, C. Norma kesusilaan, atau D. Norma hukum? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami definisi hak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Soal nomor 8. Hak adalah apa? Apakah A. Kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku, B. Kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari, C. Aturan yang harus dipatuhi, atau D. Kewenangan untuk memberikan perintah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memberikan contoh kewajiban siswa di sekolah. Soal nomor 9. Contoh kewajiban sebagai peserta didik di sekolah adalah apa? Apakah A. Menjenguk teman yang sakit, B. Mengucapkan salam kepada guru, C. Mengikuti pelajaran dengan serius, atau D. Menyeberang di zebra cross? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memberikan contoh hak siswa di sekolah. Soal nomor 10. Contoh hak seorang siswa di sekolah adalah apa? Apakah A. Memilih ketua kelas, B. Menggunakan fasilitas sekolah, C. Mengatur jadwal pelajaran, atau D. Mengatur tempat duduk di kelas? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengenali contoh penerapan norma kesopanan dalam tindakan sehari-hari. Soal nomor 11. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Agama, C. Hukum, atau D. Kesusilaan? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 12.
Menyeberang di jalan raya melalui zebra cross merupakan penerapan norma apa? Apakah A. Kesusilaan, B. Kesopanan, C. Agama, atau D. Hukum? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat memahami norma yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan agama. Soal nomor 13. Menghormati perbedaan agama termasuk dalam norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Agama, C. Hukum, atau D. Kesusilaan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban siswa terkait penghormatan terhadap perbedaan agama di sekolah. Soal nomor 14. Kewajiban menghormati teman yang berbeda agama di sekolah termasuk dalam norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Agama, atau D. Hukum? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan musyawarah. Soal nomor 15. Musyawarah adalah proses apa? Apakah A. Menyusun peraturan baru, B. Mengambil keputusan bersama, C. Membagi tugas di sekolah, atau D. Mengatur jadwal pelajaran? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menjelaskan cara pengambilan keputusan dalam musyawarah. Soal nomor 16. Dalam musyawarah, keputusan diambil berdasarkan apa? Apakah A. Suara terbanyak, B. Keputusan individu, C. Aturan sekolah, atau D. Keinginan kepala sekolah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat memberikan contoh konkret musyawarah dalam keluarga. Soal nomor 17. Contoh musyawarah di rumah adalah apa? Apakah A. Diskusi tentang pembagian tugas bersih-bersih rumah, B. Membuat jadwal pelajaran, C. Memilih ketua kelas, atau D. Mengatur jadwal liburan? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menyebutkan contoh penerapan norma kesusilaan dalam lingkungan keluarga. Soal nomor 18. Penerapan norma kesusilaan dalam keluarga dapat berupa apa?
Apakah A. Menghormati anggota keluarga, B. Mengatur penggunaan fasilitas sekolah, C. Mengikuti aturan lalu lintas, atau D. Mematuhi aturan ibadah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat memahami hubungan antara kewajiban dan hak berdasarkan istilah yang disajikan. Soal nomor 19. Apa makna dari istilah, di mana ada kewajiban, di situ akan timbul hak? Apakah A. Setiap kewajiban selalu diikuti oleh hak, B. Hak harus diperoleh tanpa kewajiban, C. Kewajiban tidak mempengaruhi hak, atau D. Hak hanya berlaku tanpa kewajiban? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi aspek norma yang terkait dengan kesopanan. Soal nomor 20. Norma kesopanan berhubungan dengan apa? Apakah A. Tata krama dan sopan santun, B. Aturan hukum, C. Cara beribadah, D. Tata tertib sekolah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat memahami konsep kewajiban dan perbedaannya dengan hak. Soal nomor 21. Sesuatu yang harus kita laksanakan adalah apa? Apakah A. Hak, B. Kewajiban, C. Peraturan, atau D. Kebiasaan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh penerapan norma kesopanan dalam menghormati orang yang lebih tua. Soal nomor 22. Menghormati orang yang lebih tua adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Hukum, atau D. Agama? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat menjelaskan penerapan norma agama dalam melaksanakan ibadah. Soal nomor 23. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. Kesusilaan, B. Hukum, C. Kesopanan, atau D. Agama? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan norma kesusilaan dalam menolong teman. Soal nomor 24.
Menolong teman yang sedang kesulitan merupakan penerapan norma apa? Apakah A. Kesusilaan, B. Kesopanan, C. Agama, atau D. Hukum? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat memberikan contoh hak siswa dalam lingkungan rumah. Soal nomor 25. Contoh hak seorang siswa di rumah adalah apa? Apakah A. Mendapatkan waktu istirahat, B. Mengatur kegiatan di sekolah, C. Menentukan pelajaran, atau D. Mengatur jadwal ujian? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat memahami konsep hak dan perbedaannya dengan kewajiban. Soal nomor 26. Sesuatu yang menjadi milik kita atau wewenang kita untuk melakukan sesuatu adalah apa? Apakah A. Kewajiban, B. Hak, C. Peraturan, atau D. Aturan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat menjelaskan musyawarah dalam konteks pemilihan ketua RT. Soal nomor 27. Memilih ketua RT melalui diskusi merupakan contoh apa? Apakah A. Musyawarah, B. Aturan sekolah, C. Norma agama, atau D. Kewajiban? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan norma kesusilaan dalam menjenguk teman. Soal nomor 28. Menjenguk teman yang sakit adalah contoh penerapan norma apa? Apakah A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Hukum, atau D. Agama? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat mengetahui jenis norma yang berhubungan dengan tata tertib masyarakat. Soal nomor 29. Bentuk norma yang mengatur tata tertib di masyarakat adalah apa? Apakah A. Kesopanan, B. Agama, C. Hukum, atau D. Kesusilaan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan musyawarah dalam pembagian tugas rumah tangga. Soal nomor 30. Musyawarah yang dilakukan di rumah untuk membagi tugas bersih-bersih adalah apa? Apakah A. Proses pengambilan keputusan, B.
proses peraturan sekolah, C. proses hukum, atau D. proses peribadatan. Jawabannya yang A. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.